Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,19% ke angka 6.871. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang akan masuk ke indeks LQ45 dan saham-saham yang keluar di bulan Agustus nanti. Nah, di video ini saya coba menganalisa satu saham hari ini naik lumayan tinggi setelah ada keluar informasi akan masuknya Alibaba. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Friend. Saham Friend hari ini naik lumayan tinggi 12% lebih ke harga 98. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saatnya Friend memang masih bagus trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sebelumnya sempat berusaha turun di bawah garis EMA 50, bisa kita lihat Friend masih bisa bangkit dan saatnya naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 86, garis EMA 50 di sekitar angka 84. Dan kenaikan tinggi hari ini membuat Friend mendekati resisten psikologisnya di harga 100. Yang sebelumnya bisa kita lihat pada tanggal 1 Juli sempat disentuh Friend dan mulai bergerak turun kembali. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan hari ini keluar pemberitaan bahwa private placement Smart Friend dan isu lawas investasi Alibaba. Jadi kita coba baca sekilas artikel ini. Kabar lama berhembus kembali di Smart Friend. Adapun kabar itu adalah ketertarikan Alibaba untuk berinvestasi ke Smart Friend. Seperti dilaporkan oleh Deal Street Asia, salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan Alibaba disebut tertarik untuk berinvestasi senilai 100 juta US dollar ke Friend. Alibaba dikabarkan ingin memanfaatkan posisi Friend yang dikendalikan oleh konglomerat Sinarmas untuk memperdalam dan perluas eksposur bisnisnya di Indonesia. Tapi ingat, sebelumnya juga kabar rencana masuknya Alibaba ke tubuh Friend bukan hal baru. Karena pada Oktober lalu, perusahaan yang didirikan Jack Ma disebut tertarik untuk berinvestasi di Friend. Jadi saat ini rencana Alibaba untuk masuk ke Friend hanya rumor. Jadi belum ada kepastian. Dan Oktober tahun lalu pun rumor ini keluar. Jadi ingat teman-teman harus hati-hati. Bisa kita baca lebih di bawah. Di sisi lain, kabar investasi Alibaba ke Friend berpeluang terwujud melalui skema private placement. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, langsung investasi langsung. Kedua, melalui skema private placement. Tapi ingat, semua ini masih rumor. Dan karena ada pemberitaan ini atau rumor ini, Friend hari ini dibuat naik lumayan tinggi. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan, kenaikan 12% lebih ini ada akumulasi. Tapi asing jika kita perhatikan masih terus distribusi saham Friend ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Friend masih ada potensi minggu ini untuk naik mengetes harga 100 yang merupakan resisten terdekat saat ini. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di sekitar harga 108 sampai 110. Dan secara tren, Friend akan melanjutkan uptrendnya. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Friend di sekitar garis EMA 50, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila ingin take profit, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Friend masih gagal naik break resisten di harga 100 ini. Karena apabila gagal break, saya lihat Friend masih ada potensi balik turun lagi ke garis EMA 150 sampai garis EMA 50. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya menurut saya jangan mengejar saham Friend di harga atas. Apalagi setelah keluar pemberitaan ini. Jangan sampai buy karena hanya melihat berita. Apalagi Friend hari ini sudah naik sangat tinggi. Jadi paling aman, tunggu terkena pullback lagi ke support. Apabila masih bisa bertahan, baru teman-teman ikutan entry. Sedangkan kita coba lihat temannya di satu sektor yang sama, Indosat hari ini malah turun 3% lebih ke harga 6.325. Dan secara tren jika kita lihat Indosat saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan jika kita perhatikan di sini, selama bulan Juli ini Indosat terlihat masih sulit untuk naik di atas resisten 6.500. Beberapa kali bisa kita lihat mencoba naik di atas harga 6.500 gagal break,
tapi Indosat masih kuat berada di atas garis EMA 50. Beberapa kali juga turun mengetes garis EMA 150, Indosat masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi garis EMA 150 saat ini di harga 6.100 dan garis EMA 50 di harga 6.250. Dan di bawahnya masih ada support di harga 6.000. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Untuk Indosat bisa kita lihat pada penurunan 3% lebih ini terlihat masih ada sedikit distribusi. Asing juga bisa kita lihat masih terus distribusi saham Indosat. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Indosat masih ada potensi untuk sideways dan turun mengetes garis EMA 150 sampai harga 6.000. Selama masih kuat di harga 6.000, menurut saya Indosat masih bisa di hold dan masih bisa di swing trade dengan target take profit tetap di harga 6.500 apabila memang masih gagal break. Jadi untuk teman-teman saat ini ingin membeli saham Indosat, wait and see dulu. Tunggu kembali di sekitar harga 6.000 sampai garis EMA 150. Apabila Indosat masih kuat berada di atas support ini, bisa coba entry untuk swing trade. Tapi sebaiknya jangan entry apabila Indosat ternyata gagal bertahan di atas harga 6.000. Karena apabila harga 6.000 terlewati, Indosat akan mulai bergerak downtrend untuk tren jangka pendeknya. Dan ada potensi turun kembali menuju support di 5.500. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham BBRI. Bisa kita lihat hari ini BBRI naik 1% lebih ke harga 4.330. Dan menariknya bisa kita perhatikan di grafik ini, BBRI saat ini kembali naik mengetes garis EMA 150 di harga 4.330. Nah, apabila ini berhasil terlewati, maka BBRI berpotensi untuk mulai bergerak uptrend. Dan di sini bisa kita lihat sebenarnya ada pola double bottom. Jadi kan tuh BBRI menurut saya menarik untuk dipantau. Dan untuk support kuat saat ini di harga 4.200. Jadi memang kemarin BBRI mencoba untuk break garis EMA 150, gagal break, turun kembali menuju zona support 4.250 sampai harga 4.200. BBRI masih bisa bertahan, hari ini kembali bergerak naik. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat kenaikan hari ini walaupun tidak tinggi, ini ada akumulasi besar. Asing juga terlihat hari ini masih masuk akumulasi. Jadi menarik untuk dipantau BBRI. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 4.000 sampai 4.200, menurut saya BBRI masih bisa di hold. Dan apabila berhasil break, maka BBRI akan bergerak uptrend dengan target berikutnya menurut saya di sekitar harga 4.400 sampai 4.500. Di sekitar target harga ini. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila berhasil break di sekitar harga 4.500. Atau hold saja apabila berhasil break garis EMA 50 150. Karena apabila berhasil break, kedua garis ini akan berubah menjadi support dan secara tren BBRI trennya akan mulai bergerak uptrend lagi. Sehingga layak untuk di hold. Dan terakhir saya akan update lagi pergerakan dari saham ESA. ESA memang baru kemarin saya analisa, hari ini saya lanjut analisa karena hari ini sudah naik melewati resisten psikologis di harga 1000 dan naik menuju target di 1200. Dan kenaikan hari ini pun menurut saya sangat tinggi. Hampir 14% ke harga 1100. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik. Bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi walaupun asing memang terlihat sudah terus distribusi saham ESA ini. Bisa kita perhatikan di sini, sebelumnya asing terus masuk akumulasi. Jadi saat ini asing sudah mulai keluar. Jadi asing sudah mulai take profit. Jadi teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga bawah juga sudah harus siap-siap untuk take profit. Jadi memang target terdekat saat ini 1200. Apabila kita lihat satu minggu ke depan saham ESA mendekati atau menyentuh harga 1200 ternyata gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau teman-teman ingin hold selama harga 1000 tidak terlewati, menurut saya juga masih oke. Jadi trailing stopnya bisa di harga 1000 atau mau take profit di sekitar harga 1200 apabila memang masih gagal break. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, saya sebenarnya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang karena saat ini sebenarnya sudah waktunya take profit jangka pendek. Karena sebelumnya ESA sudah mulai saya analisa pada saat berada di sekitar garis EMA 150 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.